Kalau seandainya ya yang akan dimajukan itu adalah Ridwan Kamil, maka sesungguhnya bagi Anies Baswedan Ridwan Kamil tidak menguntungkan. Tapi kalau menurut saya Sobat Era sekalian, Ridwan Kamil ini bisa jadi menjadi paket halus tukar tambah ya kalau istilah Rocky Gerung. Jadi tukar tambahnya adalah memasangkan Anies Baswedan tidak dengan AHY, tidak dengan tokoh oposisi lainnya, tapi dengan tokoh yang dianggap bisa diterima oleh pemerintah, oleh istana. Hovifah jelas akan diterima karena selamanya NU tidak pernah melakukan pendekatan yang radikal. Siapapun yang berkuasa akan di-endorse oleh NU. Kemudian Ridwan Kamil dengan masuk kotak Golkar otomatis sudah dan mudah dijinakkan. Dengan safari Nasdem ke Golkar, kemudian PKS ke Golkar, hati-hati loh. Bisa jadi Demokrat ditinggalkan atau you take it or leave it. Misalnya tiba-tiba Golkar memeluk Anies, menyodorkan Ridwan Kamil atau Erlangga Hartarto dan itu disetujui oleh Surya Paloh, disetujui pula oleh PKS karena PKS sudah mendapatkan logistiknya misalnya, maka meranalah Demokrat untuk ketiga kalinya ya tidak bisa ikut kontestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada menarik ya. Saya pakai jaket Keren Cadas bahan fleece. Jadi kalau tertarik juga ya silahkan ya, keren ini. Bahannya tebal ya, cocok kalau lagi agak demam-demam, agak flu-flu seperti sekarang ini. Sobat Era sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Pengamat ini mengatakan bukan AHY, bukan Hovifah, sosok ini tiba-tiba muncul dan diprediksi jadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Nah, saya juga menyertakan polling, diisi pollingnya ya untuk melihat bagaimana Sobat Era sekalian menilai. Wartaekonomi.co.id Jakarta, bukan Agus Harimurti Yudhoyono AHY atau Hovifah Indar Parawansa. Analisis politik dari Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik Arifki Caniago mengatakan tokoh dari Jawa Barat ini yang pantas mendampingi Anies Baswedan. Dia adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menambahkan Partai Golkar yang kini menaungi Kang Emil adalah partai yang dinamis dan arah politiknya bisa saja berubah pada Pilpres 2024 mendatang. Bukan dinamis ya, pragmatis ya. Golkar diketahui memang sudah berada dalam gerbong KIB bersama PAN dan P3, tapi Arifki melihat Golkar merupakan partai mudah menyesuaikan diri dengan apapun situasi dan keadaan. Dengan asumsi bahwa pengurusnya itu independen ya. Jangan lupa ya, Golkar dicengkram istana erat-erat ya. Kemudian sejak 2004 lalu Partai Golkar selalu menempatkan diri di posisi aman dan selalu bergabung dengan pemerintahan. Memang begitu ya track recordnya. Ia juga mengatakan pertemuan petinggi DPP PKS dengan petinggi Partai Golkar kemarin Selasa merupakan upaya untuk mengajak Golkar bergabung dengan koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebelum PKS, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah lebih dulu bertemu dengan Erlangga. Arifki menduga koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS dan Demokrat ingin memperkokoh diri dengan menarik Golkar bergabung. Kita punya, lihat nanti ada analisis lain ya, jangan-jangan upaya untuk menendang Demokrat. Karena Demokrat dianggap tidak bisa diatur dengan SBY-nya. Kita lihat ya,
Golkar ini partainya dinamis. Ruang ini wajar saja dibaca oleh Koalisi Perubahan untuk menarik Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan, kata Arifki. Jangan lupa ya, yang belum menghubungi Golkar adalah Demokrat. Saat ini, lanjut Arifki, ada banyak faksi-faksi di internal Golkar tersebar di beberapa kandidat capres. Sehingga siapapun yang memang akan mudah kelembagaan. Sehingga siapapun yang menang akan mudah kelembagaan Golkar yang kalah untuk ditarik masuk ke pemerintahan. KIB ini hingga saat ini belum menentukan capres dan cawapresnya untuk 2024. Ruang ini lebih terbuka didekati oleh koalisi lain, ujar Arifki. Oke, Sobat Era sekalian, itu tadi satu analisis yang menarik ya. Dan saya sebelum membahas ini lebih lanjut sudah melontarkan satu semacam polling ya. Satu polling yang bicara mengenai pasangan Anies ya, Anies AHY, Anies dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat Anies AHY, Anies Hovifah atau Anies sosok ini yang lebih unggul. Kita lihat for the time being untuk sementara waktu ya. Berapa yang sudah mengisi? 2.800 dan yang memilih tetap Anies AHY 63%, Anies Hovifah 23%, Anies Ridwan Kamil 14%. Jadi rupanya Sobat Era sekalian sudah die hard ya terhadap AHY. Nah, Sobat Era sekalian, apa yang kita bisa analisis ya? Kalau seandainya skenarionya adalah memasangkan Anies dengan Ridwan Kamil dengan pikiran bahwa Airlangga Hartarto dicengkram bajunya, tidak bisa dia menentukan dirinya sendiri. Dia jadi faktor yang diperintahkan. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Kalau seandainya ya yang akan dimajukan itu adalah Ridwan Kamil, maka sesungguhnya bagi Anies Baswedan Ridwan Kamil tidak menguntungkan. Karena mereka berasal dari ceruk pasar yang sama, yaitu Indonesia bagian barat, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Itu basisnya kurang lebih sama, sehingga kalau kita bicara tentang capacity to win ya, tidak akan menambah daya gedor kalau seandainya dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Bagaimana kalau keikutsertaan Golkar? Selama ini ya, dalam Pilpres yang paling penting itu figur, bukan partai pendukung. Figur jauh lebih penting dibandingkan partai pendukung. Ya kalau didukung pemerintah lain lagi masalahnya ya. Kalau seandainya ada state aparatus yang bermain itu lain lagi masalahnya. Tapi asumsinya Pilpresnya jujur ya, adil, maka yang paling menentukan adalah sosok atau figur. Nah, kalau kita bicara figuritas ini Sobat Era sekalian, maka yang dibutuhkan Anies mereka yang punya penetrasi di Jawa Timur. Wah, Erick Thohir ya sebagai ketua Harla 100 tahun Hara NU, kita juga bingung karena NU itu 1926 kok tiba-tiba 100 tahunnya 2023 bukannya 2026 harusnya. Tapi oke lah ya, mungkin mereka Harlanya itu pakai tahun kalender Masehi, tapi kalau kalender Masehi ya tidak bisa tanggal 26-nya tanggal 1926 ya, tapi ya oke lah kalau mungkin pakai kalender Kabisat ya, kalender Hijriah ya. Tapi intinya adalah Erick Thohir mencoba penetratif dia ke basis NU untuk diakui sebagai kader NU ya. Paling tidak untuk mengincar kursi cawapres. Tapi dalam koalisi Anies sama sekali tidak pernah disebut. Oke. Dan saya menganggap bahwa Erick Thohir faktor yang tidak akan kuat ya. Orang tertarik sama Erick Thohir karena jabatannya sebagai Menteri BUMN. Andai dibuang jabatannya sebagai Menteri BUMN, maka Erick Thohir akan menjadi nobody ya. Itu satu ya. Jadi agak beda dengan Anies Baswedan kasusnya. Jadi kalau tanpa jabatan dia masih kuat auranya. Nah, kemarin perkembangan terakhir AHY disambut di kalangan Nahdliyin setelah mereka patah arang dengan Caimin. Bisa jadi kemudian itu mencuri perhatian karena pada dasarnya SBY pun Jawa Timur. Ini menarik. Dan jangan lupa Demokrat pernah menang di Jawa Timur. Ini menarik Sobat Era sekalian ya. Walaupun ketika menang itu ya SBY sedang memerintah itu ada hitungan-hitungannya sendiri ya. Sementara Hovifah kita tahu dia punya basis. Tapi kalau misalnya penetrasi AHY juga ke basis di Jawa Timur, maka AHY akan menjadi kuat ya. Artinya AHY akan menjadi faktor penambah suara. Ridwan Kamil sepertinya tidak.
Tapi kalau menurut saya Sobat Era sekalian, Ridwan Kamil ini bisa jadi menjadi paket halus tukar tambah. Ya kalau istilah Rocky Gerung. Jadi tukar tambahnya adalah memasangkan Anies Baswedan tidak dengan AHY, tidak dengan tokoh oposisi lainnya, tapi dengan tokoh yang dianggap bisa diterima oleh pemerintah, oleh istana. Hovifah jelas akan diterima karena selamanya NU tidak pernah melakukan pendekatan yang radikal. Siapapun yang berkuasa akan di-endorse oleh NU. Kemudian Ridwan Kamil dengan masuk kotak Golkar otomatis sudah dan mudah dijinakkan. PKS ya mengatakan mereka tidak ngotot untuk cawapres. Artinya soal ini sudah lepas bagi PKS, sudah menjadi rahasia umum bagi PKS. Yang paling penting adalah ada semacam penguat ransum untuk kampanye. Jadi ada kompensasinya bukan pada jabatan tetapi pada logistik untuk kampanye. Itu rahasia umum yang sudah kita ketahui semua ya. Kalau kita bicara mengenai sikap partai politik ketika dia tidak mendorong orang, maka yang dia butuhkan adalah justru kompensasi yang lain. Nah, Sobat Era sekalian, dengan safari Nasdem ke Golkar, kemudian PKS ke Golkar, hati-hati loh. Bisa jadi Demokrat ditinggalkan. Atau you take it or leave it. Misalnya tiba-tiba Golkar memeluk Anies, menyodorkan Ridwan Kamil atau Erlangga Hartarto, dan itu disetujui oleh Surya Paloh, disetujui pula oleh PKS karena PKS sudah mendapatkan logistiknya misalnya, maka meranalah Demokrat untuk untuk ketiga kalinya ya tidak bisa ikut kontestasi. Jadi ada skenario baru yang sangat mungkin. Jadi tetap Anies tapi dipisahkan dengan AHY. Bukan Anies AHY tapi Anies Hovifah atau Anies Ridwan Kamil atau Anies Erlangga Hartarto yang lebih soft ke istana. Jadi paling tidak RI 2-nya masih bisa dipegang. Masih bisa tangannya dicekel. Itu Sobat Era sekalian yang saya lihat ya. Oke, ini menarik pastinya ya. Akan memunculkan pro dan kontra pastinya. Tapi akan kita lihat. Oke ya, akan kita lihat. Jadi kita tidak akan pernah selesai ya memperdebatkan mana yang cocok antara Anies AHY dan Anies Hovifah atau Anies Ridwan Kamil. Tapi kita harus catat Sobat Era sekalian, ada faktor Golkar yang kelihatannya mau ditarik-tarik dalam koalisi baru. Jadi kalau dalam skenario tukar tambah, ketika Anies tidak bisa lagi dibendung untuk menjadi calon presiden, maka istana sepertinya ingin memastikan bahwa calon wakil presidennya masih orang istana juga. Artinya masih bisa masuk dalam orbit istana. Karena kalau dua-duanya kompak banget, maka ketika mereka menang, istana betul-betul akan tunggang langgang ya. Itu saja ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya mengenai capres-cawapres ini. Apakah Anies akan sama Hovifah, apakah akan sama AHY atau sama Ridwan Kamil, atau sama tiba-tiba sama Erlangga Hartarto atau sama Mahfud MD, dan jangan-jangan sama Erick Thohir juga. Jadi di blend antara unsur istana dan non istana. Jadi sepertinya Surya Paloh sedang mengupayakan jalan tengah, jalan yang tidak ekstrim. Minimal paketnya tidak semua jauh dari orbit istana, tetapi wakilnya itu tukar tambah menurut istilah Rocky Gerung. Kita lihat ya apakah upaya tukar tambah itu berhasil atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita lanjutkan Anies-Anisan ya, soal yang terkait dengan poros Anies ini. Ini pandangan beberapa pengamat. Bakal solid atau bubar jalan. Dan pangkal persoalannya adalah menentukan wakil presiden. Karena PKS dorong Aher,
kemudian Demokrat dorong AHY. Dan tentu dengan logikanya sendiri ya. Aher berpengalaman 2 kali jadi gubernur dan itu gubernur provinsi besar Jawa Barat. AHY moncer di sisi elektabilitas dan juga penampilannya jauh lebih muda dan trendy ya. Coba kita layangkan polling dulu ya. Menurut Anda, biar saya ketik sendiri, sebaiknya Cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung ya. Oke. Menurut Anda sebaiknya Cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung? Ya. Dari Demokrat atau PKS, kemudian B dari luar partai pengusung. Jadi gitu ya sobat era sekalian. Menurut Anda sebaiknya Cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung? Dari Demokrat atau PKS, dari luar partai pengusung ya. 2 saja pilihannya, kita post. Nah, kita lihat ya bagaimana sobat era sekalian memiliki aspirasi. Oke, coba kita bacakan ya, karena kalau calon koalisinya ngambekan, let's say yang potensial ngambek pasti Demokrat ya. Tiba-tiba dia minta jatah wapres sebagai harga mati, ya bisa bubar jalan koalisinya. Dan Surya Paloh sudah mengindikasikan dia tidak mau memaksa atau tidak akan memaksa. Artinya apa? Bagi Surya Paloh kalau dia tidak mau memaksa, itu ya kalau something happen dia kembali saja ke pelukan atau pangkuan istana yang lebih aman dan nyaman ya. Tidak membahayakan katakanlah banyak kepentingan dia dan kepentingan Nasdem. Termasuk juga bertahan di kabinet. Oke. Kita polling ya, menurut Anda sebaiknya Cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung? Baru 8 suara dan mayoritas 72 suara dan agak imbang baru ya, dari Demokrat PKS 56%, dari luar partai pengusung 44%. Nanti kita lihat lagi ya sobat era sekalian. Coba ini kita bacakan pengamatan pengamat ya, namanya pengamat ya sukanya ngamati. Oke. Jakarta CNN Indonesia, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sibuk mencari bakal calon wakil presiden, cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai telah membentuk tim kecil yang melibatkan perwakilan dari masing-masing partai demi mencari sosok yang pantas dan cocok menjadi cawapres untuk Anies ya. Oke, dan kemarin mereka sudah bertemu di rumah Anies Baswedan ya. Kemudian partai PKS ya itu mengajukan Aher, Ahmad Heriawan, dan Demokrat mengajukan AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan AHY nyusul dalam pertemuan kecil itu dan sempat berbincang one-on-one dengan Anies Baswedan, dan ini tidak dilakukan oleh Aher ya. Oke. Coba kita lihat bagaimana pengamat melihat ini ya. Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo mengatakan pemilihan cawapres pendamping Anies menjadi ujian awal untuk menentukan hubungan partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Menurut saya memang ini jadi cobaan awal jadi tidaknya koalisi ini. Kalau mereka bisa lolos dari ujian ini ya mereka bisa solid. Tapi kalau enggak ya bubar jalan, kata Kunto. Kunto menuturkan kondisi saat ini masih sangat dinamis untuk memperkirakan masa depan ketiga partai tersebut. Kata dia terlalu dini untuk meramal penjajakan koalisi tersebut. Masih sangat dinamis. Kita lihat saja KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ada koalisi enggak ada capres. Gerindra PKB berkoalisi enggak ada capres. Ini Nasdem punya capres tapi enggak ada koalisi. Semuanya masih sangat cair ucapnya. Menarik ya. Ada koalisi enggak ada capres. Kemudian ada capres, nggak ada koalisi. Tapi jangan lupa, kalau Prabowo kan ada capresnya ya Prabowo. Jadi cuman masalahnya
itu dengan PKB itu udah resmi atau baru penjajakan ya. Oke. Kita lihat ya. Terkait cawapres pendamping Anies, Kunto mempunyai saran agar posisi tersebut diisi oleh tokoh yang mempunyai basis kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebab menurut Kunto, dua provinsi itu mempunyai pemilih yang besar. Terlebih menurut dia Anies sudah mempunyai basis pemilih yang kuat di DKI, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Kalau Pak Anies enggak punya basis di Jawa Tengah, Jawa Timur kan repot tuh untuk Pilpres. Sedangkan saya enggak melihat PKS dan Demokrat punya basis di situ. Nasdem walaupun ada tapi enggak kuat, kata Kunto. So menurut saya kalau pengen menang ya harus punya cawapres yang memang punya basis kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sambungnya. Kunto pun menyatakan sosok cawapres itu tak harus dari partai politik. Menurutnya saat ini pemilih lebih mengasosiasikan diri ke tokoh dibandingkan ke partai. Sementara itu Direktur Eksekutif IPO ya, Deddy Kurniasha mengatakan hubungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mempunyai peluang untuk bertahan terkait dengan kerjasama menyongsong pesta demokrasi 2 tahun mendatang. Apalagi menurut Deddy, Partai Demokrat dan PKS tak punya pilihan selain bergabung dengan Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Peluang koalisi lebih mungkin dibanding pecah di tengah jalan. Hal ini mengingat Demokrat dan PKS tidak punya pilihan jika ingin ikut berkontestasi selain bersama Nasdem dengan capres Anies Baswedan. Kecuali PKS dan Demokrat tidak ikut dalam kontestasi, ujar Deddy. Deddy menyoroti pertemuan tim kecil perwakilan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di mana Anies dan AHY terlibat langsung di dalamnya. Menurut dia pertemuan itu lumrah karena posisi cawapres merupakan keputusan penting yang akan menentukan kemenangan. Dia memandang sangat sulit menentukan sosok cawapres berasal dari internal ketiga partai politik tersebut. Bagi Anies, terang Deddy, sosok cawapres harus tokoh yang secara politik tidak sama capres. Sementara AHY ataupun kader PKS, Deddy menilai besar kemungkinan mempunyai kesamaan dengan Anies. Artinya apa yang dimiliki PKS dan Demokrat sudah ada pada Anies. Situasi inilah yang membuat koalisi sulit ditentukan cawapres dari kader masing-masing imbuhnya. Untuk memenangkan koalisi, Deddy mengatakan Partai Demokrat dan PKS harus berbesar hati dengan menerima tokoh di luar partai politik untuk menjadi cawapres pendamping Anies. Ia menyebut nama Panglima TNI Andika Perkasa. Andika jelas tokoh yang mampu membangun jaringan pemilih dalam waktu singkat, terlebih ia Panglima militer. Paduan Anies sebagai sipil intelektual ya, religius nasionalis bertemu dengan militer cukup menarik, ucap Deddy. Ia menegaskan penentuan cawapres pendamping Anies bakal mempengaruhi kemenangan koalisi di Pilpres mendatang. Karena itu Deddy menilai Demokrat dan PKS pada akhirnya akan dipaksa menerima keputusan mengambil cawapres di luar kader parpol. Tentu paksaan ini pada dasarnya untuk kebaikan semua mitra koalisi, kata dia. Dan ini ada berita ya, Litbang Kompas, pemilih Nasdem lebih banyak dukung Ganjar dari Anies. Heran? Ya enggak heran ya, coba kita baca sedikit ya. Karena memang pemilih Nasdem itu pemilih Jokowi kan kemarin. Oke ya, coba kita sedikit baca. Litbang Kompas, pemilih Nasdem lebih banyak dukung Ganjar dari Anies ya, ketimbang. Survei Litbang Kompas menunjukkan pemilih Partai Nasdem lebih mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar atau Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo ketimbang ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Diketahui DPP Nasdem telah memutuskan mendukung Anies. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Oktober 2022, sebanyak 26,9% pemilih Nasdem memutuskan mendukung Ganjar, 17,3% mendukung Prabowo, dan 15,4% memilih Anies. Urutan ini tak berubah sejak survei terakhir Juni 2022 lalu. Pada periode survei itu Ganjar mendapat dukungan dari pemilih Nasdem sebesar 21,6%, sementara Prabowo mendapat dukungan 15,7% dan Anies hanya 13,7%. Survei periode Oktober ini menangkap faktor Partai Nasdem dan Anies Baswedan memang belum menunjukkan relasi yang cukup kuat antar keduanya. Setidaknya hal ini bisa kita lihat dalam konfigurasi pilihan capres dari responden pemilih Nasdem serta bagaimana distribusi pemilih Anies Baswedan terhadap latar belakang parpol pilihannya, ujar peneliti Litbang Kompas Johan Wahyu.
Saat ditelisik lebih dalam, pemilih Anies justru datang paling banyak dari Partai Demokrat. Namun angka ini pun sebenarnya menurun dari Juni lalu ya. Pemilih dengan latar belakang partai politik yang mendukung Anies berikutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Gerindra dan PDI Perjuangan. Diketahui Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Nasdem kini harus berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat. Survei Kompas dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Survei ini mewawancarai secara langsung 1.200 responden pada 24 September 7 Oktober 2022. Lewat metode ini tingkat kepercayaan mencapai 95%, margin of error 2,8. Ya, sahabat era sekalian, heran? Enggak, ya. Ini terkait dengan soal strategis ya tentunya ya. Apakah Anies mencari calon yang cocok untuk dia atau tidak nantinya. Jadi jangan dipaksa. Tapi kalau yang survei Litbang Kompas ya, tadi saya sempat membaca suatu pesan. Jadi pikiran saya ke sana. Kalau kita terkait dengan survei Kompas yang mudah sekali. Pemilih Nasdem itu adalah pemilih Jokowi, ya kan? Jadi kalau pemilih Nasdem 2000, ya kan? 2014, ya kan? Maka 2019, maka dia memilih karena Nasdem menjagokan Jokowi. Jadi Jokowi punya putra mahkota namanya Ganjar Pranowo, ya jelas saja lebih banyak ke Ganjar. Maka secara teoritis ya Nasdem akan mendapatkan limpahan pendukung baru ya, tapi dia akan terbagi dengan 3 partai PKS dan Demokrat. Jadi pemilih Anies yang pastinya jauhnya lebih besar daripada pemilih partai politik itu akan terpecah ke dalam 3 partai ini. Demokrat, PKS dan Nasdem. Jadi sobat era sekalian, kita tidak perlu khawatir kalau seandainya pendukung Anies karena patokannya adalah Pilpres 2019 kecuali kalau Nasdem mendukung Ganjar. Wah, itu solid pasti pendukung Nasdemnya. Jadi itu hal yang biasa saja rasanya ya. Bagaimana dengan ini Ujang Komarudin juga pengamat mengatakan peluang Anies menangi Pilpres 2024 bakal berat jika pilih Aher atau AHY ya. Mending cari yang lain. Sobat era sekalian, sekali lagi ya. Tidak masalah siapapun yang dipilih rakyat Indonesia sepanjang orang itu tidak takut sama oligarki. Jadi mampu mengendalikan oligarki bukan dikendalikan oligarki satu. Yang kedua, Pilpresnya jujur dan adil. Itu saja sobat era sekalian, dengarkan lagu ini. Ganti Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.